Wah Nisa, berani juga ya kamu datang ke pesta seperti ini. Maksudnya apa Citra? Di tengah pesta paling mewah malam itu, seorang gadis berbaju sederhana berdiri sendirian. Dia ditertawakan, dihina, bahkan hampir diusir oleh teman lamanya sendiri. Tak ada yang tahu, wanita yang mereka permalukan itu adalah istri dari pria paling berkuasa di ruangan tersebut. Dan saat sang suami muncul, semuanya berubah dalam hitungan detik. Halo semuanya, sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita hari ini, kita absen dulu yuk. Kalian nonton dari kota mana nih? Tulis di komentar ya, agar kita bisa saling sapa dan saling mendoakan. Dan jangan lupa juga tulis sukses di komentar. Semoga kalian bisa sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Nah, sekarang mari kita mulai ceritanya. Semoga yang subscribe channel ini rezekinya dilancarkan dan semua hutang-hutangnya segera dilunaskan ya, biar sukses kayak aku. Nisa tidak pernah menyangka sebuah pesan singkat bisa mengusik ketenangan hidupnya. Sore itu, saat ia sedang duduk di teras rumahnya yang sederhana, ponselnya berbunyi. Sebuah undangan digital muncul di layar. Reuni Akbar SMA Angkatan 2015, digelar di salah satu hotel paling mewah di kota itu. Pengirimnya adalah Citra, teman lamanya yang dulu sangat dekat, sekaligus paling kompetitif. Nama itu membuat Nisa terdiam cukup lama. Dulu saat masih sekolah, Nisa dikenal sebagai siswi cerdas namun pendiam. Ia berasal dari keluarga sederhana, sementara Citra selalu tampil percaya diri, modis, dan senang menjadi pusat perhatian. Hubungan mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar akrab, lebih tepatnya penuh persaingan diam-diam. Nisa menatap kembali detail acara itu. Dress code, glamour and elegant. Lokasi, ballroom hotel bintang 5 yang hanya biasa ia lihat di televisi. Ia tersenyum kecil, bukan karena kagum, tapi karena merasa jauh dari dunia itu. Kini hidupnya memang sudah berubah, namun tidak banyak orang yang tahu. Nisa memilih menjalani kesehariannya dengan sederhana. Ia tidak suka memamerkan apapun, termasuk status pernikahannya. Bahkan banyak teman lamanya tidak tahu bahwa ia sudah menikah. Dalam benaknya sempat muncul keraguan. Perlu nggak ya aku datang? Gumamnya pelan. Ia bisa saja mengabaikan undangan itu, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang ingin menutup lembaran lama. Bukan untuk pamer, bukan untuk membalas siapapun, hanya untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak lagi gadis pemalu yang dulu sering diremehkan. Akhirnya, Nisa menarik nafas dalam-dalam. Ia membuka lemari dan melihat gaun putih sederhana yang jarang ia pakai. Tidak penuh payet, tidak berkilau, tapi bersih dan anggun. Mungkin ini cukup, bisiknya lembut. Ia tak tahu, keputusan kecil untuk menghadiri pesta itu akan mengubah malamnya dan memperlihatkan siapa sebenarnya yang pantas merasa tinggi dan siapa yang sebenarnya rendah hati. Malam reuni itu bukan sekedar pertemuan biasa. Itu adalah awal dari sebuah ujian harga diri. Ballroom hotel itu berkilau oleh cahaya lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit tinggi. Musik lembut mengalun, bercampur dengan suara tawa dan dentingan gelas para tamu yang saling bersulang. Aroma parfum mahal memenuhi udara. Saat pintu terbuka perlahan, Nisa melangkah masuk. Gaun putih sederhana yang ia kenakan terlihat kontras di antara deretan gaun berkilau, jas mahal, dan perhiasan yang memantulkan cahaya di setiap sudut ruangan. Ia tidak mengenakan berlian mencolok, tidak membawa tas bermerek yang mudah dikenali, hanya sebuah tas kecil elegan dan riasan tipis yang menonjolkan kecantikan alaminya. Beberapa kepala langsung menoleh. Awalnya hanya 1-2 orang, lalu bisik-bisik kecil mulai terdengar. Itu Nisa kan? Yang dulu rumahnya di gang sempit itu. Kok berani datang sih? Lihat penampilannya. Nisa mendengar. Jelas sekali ia mendengar. Tapi ia tetap melangkah tenang, seolah suara-suara itu hanyalah angin lalu. Di sudut ruangan, sekelompok mantan teman sekolah menatap Nisa dari atas ke bawah, tanpa berusaha menyembunyikan ekspresi meremehkan. Salah satu dari mereka bahkan tersenyum tipis dengan tatapan sinis. Masih sederhana banget ya, nggak berubah, ucap seorang wanita sambil terkekeh pelan. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi nadanya penuh ejekan.
Nisa menarik nafas perlahan. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Dunia lama selalu punya cara untuk mengingatkan siapa dirinya dulu. Namun yang paling terasa bukanlah kata-kata mereka, melainkan tatapan itu. Tatapan yang seolah mengatakan bahwa ia tidak pantas berada di ruangan megah ini. Tatapan yang menilai harga dirinya hanya dari kain yang ia kenakan. Seorang pelayan lewat membawa nampan minuman. Nisa mengambil satu gelas dengan tangan yang tetap stabil. Ia berdiri tegak, menjaga wibawanya. Di dalam hatinya memang ada sedikit rasa perih, tapi bukan karena ia merasa rendah. Justru karena ia menyadari betapa sempitnya cara pandang orang-orang yang dulu pernah duduk satu kelas dengannya. Malam itu baru saja menulai, dan Nisa sudah bisa merasakan ini bukan sekadar reuni biasa. Ini adalah panggung di mana kesombongan akan diuji dan harga diri akan dipertaruhkan. Belum sempat Nisa menikmati suasana, sorotan perhatian mendadak terpusat padanya. Dari tengah kerumunan tamu yang tertawa, Citra melangkah maju. Gaunnya merah menyala, penuh kilauan batu kristal. Sepatu hak tingginya berbunyi tegas di lantai marmer, seolah ingin memastikan semua orang menyadari kehadirannya. Senyumnya lebar, tapi matanya dingin. "Nisa?" ucapnya dengan nada dibuat-buat terkejut. "Wah, aku hampir nggak mengenalimu." Beberapa orang di sekitar mereka mulai mendekat. Naluri manusia memang selalu tertarik pada potensi drama. Nisa tersenyum sopan. "Hai Citra, selamat ya, acaranya bagus sekali." Alih-alih membalas ramah, Citra justru mengangkat alisnya tipis. Tatapannya turun perlahan, dari wajah Nisa ke gaun putih sederhana yang ia kenakan. "Kamu datang sendiri?" tanyanya, suaranya cukup keras hingga terdengar oleh orang sekitar. "Iya," jawab Nisa tenang. Citra tertawa kecil. "Berani juga ya kamu datang ke acara seperti ini?" Suasana di sekitar mereka mulai hening. Beberapa tamu pura-pura sibuk memegang gelas, tapi telinga mereka jelas menyimak. "Maksudnya?" Nisa bertanya lembut. Citra mendekat sedikit, lalu berkata dengan suara yang lebih keras. "Ini pesta eksklusif, Nis. Tamu-tamunya pengusaha, investor, orang-orang penting. Dress code-nya juga jelas. Aku takut kamu salah masuk acara." Terdengar cikikan kecil dari arah belakang. Seseorang berbisik. "Iya juga sih." Pipi Nisa terasa hangat. Bukan karena malu, tapi karena menyadari penghinaan itu sengaja dilakukan di depan umum. Namun, Citra belum selesai. "Oh ya," lanjutnya sambil menyeringai tipis. "Kamu sekarang kerja apa sih? Masih biasa-biasa saja kan?" Pertanyaan itu seperti jebakan. Apapun jawaban Nisa akan terdengar salah di telinga mereka. Nisa mengangkat dagunya sedikit. "Aku baik-baik saja." Jawaban singkat itu justru memancing tawa kecil. "Baik-baik saja?" ulang Citra pura-pura prihatin. "Syukurlah, soalnya tempat seperti ini biasanya bukan untuk semua orang." Kalimat itu menggantung di udara, berat dan tajam. Beberapa pasang mata mulai memandang Nisa dengan terang-terangan, seolah ia adalah orang asing yang menyusup ke dunia yang bukan miliknya. Namun di tengah tekanan itu, Nisa tetap berdiri tegak. Tangannya memang menggenggam tas kecilnya sedikit lebih erat, tapi tatapannya tidak goyah. Ia sadar satu hal. Malam ini bukan tentang gaun mahal atau perhiasan berkilau. Malam ini adalah ujian tentang siapa yang benar-benar memiliki kelas dan siapa yang hanya mengenakan topeng kemewahan. Suasana yang tadi hanya dipenuhi bisik-bisik, kini berubah menjadi tekanan nyata. Citra melipat tangannya di depan dada, ekspresinya penuh kemenangan kecil. Ia melirik ke arah panitia yang berdiri tak jauh dari meja registrasi. "Maaf ya," katanya dengan nada pura-pura sopan. "Aku cuma mau memastikan, soalnya tamu undangan malam ini kan terbatas." Kalimat itu terdengar ringan, tapi maksudnya jelas. Beberapa orang mulai saling pandang. Ada yang tersenyum tipis, ada yang menunggu dengan rasa ingin tahu. Drama kecil ini tiba-tiba jadi hiburan utama di tengah pesta mewah. Seorang pria dari panitia menghampiri. "Ada yang bisa saya bantu?" Citra menunjuk halus ke arah Nisa.
Mungkin bisa dicek lagi daftar undangannya, takutnya ada yang salah masuk. Kata-kata itu seperti tamparan halus namun menyakitkan. Ruangan seakan mengecil bagi Nisa. Lampu kristal di atas terasa semakin terang, menyorotinya seperti terdakwa di tengah panggung. Seorang pria dari panitia tersenyum canggung pada Nisa. "Maaf, boleh saya lihat undangannya?" Nisa mengangguk pelan. Tangannya tetap stabil saat membuka ponsel dan menunjukkan undangan digital yang ia terima. Namun sebelum pria itu sempat membaca dengan jelas, salah satu tamu berbisik cukup keras. "Sekarang kan gampang bikin undangan palsu." Beberapa orang tertawa kecil. Ucapan itu membuat panitia terlihat semakin ragu. Ia memberi kode pada petugas keamanan yang berjaga di pintu ballroom. 2 orang security mulai mendekat. Detik itu juga, suasana berubah tegang. Nisa bisa merasakan puluhan mata tertuju padanya. Tatapan penasaran, merendahkan, bahkan menuduh. Seolah ia benar-benar penyusup yang berani memasuki dunia orang-orang kelas atas. "Kalau memang bukan tamu undangan resmi, kami harus minta Anda keluar," ucap salah satu security dengan nada formal namun dingin. Citra menutup mulutnya pura-pura terkejut. "Aduh, jangan sampai begitu dong. Malu kan?" Malu. Kata itu menggema di kepala Nisa. Ia tidak merasa bersalah. Ia tahu ia datang secara sah. Tapi diperlakukan seperti ini, di depan orang-orang yang dulu pernah satu kelas dengannya, tetap saja melukai harga dirinya. Namun alih-alih membantah dengan emosi, Nisa justru mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tenang, suaranya stabil. "Saya tidak masuk tanpa izin, dan saya tidak perlu membuktikan harga diri saya kepada siapapun di ruangan ini." Kalimat itu membuat beberapa tamu terdiam, bukan karena mereka tersentuh, melainkan karena tidak menyangka gadis yang mereka anggap lemah berani berbicara setenang itu. Malam itu hampir saja berubah menjadi penghinaan terbesar dalam hidup Nisa, dan tak seorang pun di ruangan itu menyadari bahwa beberapa menit lagi semuanya akan menyesal telah ikut menertawakannya. Ruangan itu masih dipenuhi ketegangan. Security berdiri setengah langkah di depan Nisa. Panitia terlihat ragu. Dan Citra masih memasang wajah seolah ia pahlawan yang sedang menjaga eksklusivitas acara. Semua menunggu Nisa panik, menunggu ia menangis, atau mungkin memohon agar tidak dipermalukan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Nisa menutup layar ponselnya perlahan, gerakannya tenang, tidak terburu-buru. Ia lalu menatap Citra, bukan dengan amarah, tapi dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Tenang namun tajam. "Saya datang karena diundang," ucapnya pelan, namun suaranya cukup jelas terdengar di tengah keheningan ballroom. Beberapa orang mulai memperhatikan lebih serius. "Saya tidak pernah meminta perlakuan istimewa, dan saya juga tidak merasa lebih tinggi dari siapapun di sini." Ia berhenti sejenak, "Tapi saya juga tidak merasa lebih rendah." Kalimat terakhir itu seperti gema yang menyentuh langit-langit ruangan. Tidak keras, tidak emosional, tapi penuh harga diri. Citra tertawa kecil, mencoba memecah suasana. "Wah, percaya diri sekali ya." Namun tawa itu terdengar dipaksakan. Nisa melanjutkan, kini dengan nada yang lebih dalam. "Kita dulu duduk di kelas yang sama, kita belajar hal yang sama, tapi sepertinya tidak semua orang belajar tentang menghargai orang lain." Beberapa tamu saling pandang, ada yang mulai merasa tidak nyaman. Security yang tadi berdiri kaku kini tampak ragu untuk melangkah lebih jauh. Panitia juga tidak lagi seagresif sebelumnya. Citra menyipitkan mata. "Kamu merasa sedang menggurui kami?" Nisa menggeleng pelan. "Tidak, saya hanya berdiri di sini sebagai diri saya sendiri." Hening, tidak ada nada memohon, tidak ada nada menyerang, hanya ketegasan yang lahir dari keyakinan. Untuk pertama kalinya malam itu, posisi mulai bergeser, bukan secara status, tapi secara wibawa. Orang-orang yang tadi tertawa kini mulai menyadari satu hal kecil namun mengganggu. Wanita yang mereka remehkan ini tidak terlihat seperti seseorang yang salah tempat. Justru sebaliknya, ada sesuatu dalam caranya berdiri, dalam cara ia berbicara yang terasa berbeda. Dan tepat ketika ketegangan itu mencapai puncaknya, suara deru mesin mobil mewah terdengar dari luar ballroom, suara yang akan mengubah arah malam itu selamanya. Deru mesin itu terdengar berat dan dalam, bukan seperti mobil biasa. Suaranya halus, tapi berwibawa. Beberapa tamu yang berdiri dekat pintu ballroom langsung menoleh. Musik yang tadinya mengalun pelan seperti tenggelam oleh suasana yang tiba-tiba berubah.
Di luar, lampu sorot hotel memantulkan kilau sebuah mobil hitam panjang yang berhenti tepat di depan karpet merah. Catnya mengkilap seperti cermin, memantulkan cahaya lampu kota malam itu. Seseorang berbisik pelan. Mobil itu, pintu mobil terbuka. Dua pria berjas hitam turun lebih dulu. Postur mereka tegap, tatapan tajam, gerakan disiplin. Mereka bukan tamu biasa. Mereka jelas pengawal pribadi. Suasana lobi hotel berubah seketika. Resepsionis berdiri lebih tegak. Manajer hotel yang tadi tersenyum santai kini bergegas keluar dengan wajah tegang. Dia datang. Terdengar bisikan di antara tamu VIP. Di dalam ballroom, kabar itu menyebar cepat seperti api menyambar kertas kering. Katanya malam ini ada tamu spesial. Investor besar itu, pemilik grup perusahaan internasional. Citra yang tadi begitu percaya diri ikut menoleh ke arah pintu masuk. Ada kilatan ambisi di matanya. Ia merapikan rambutnya, membenarkan posisi gaunnya, lalu tersenyum penuh perhitungan. Jika benar pria itu datang, ini kesempatan emas. Sementara itu, Nisa masih berdiri di tempatnya. Ia mendengar suara mobil itu. Ia tahu suara itu. Terlalu familiar. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu satu hal. Malam ini akan segera berubah. Langkah kaki terdengar memasuki lobi. Berat, tenang, penuh kendali. Beberapa tamu mulai berdiri refleks. Bahkan security yang tadi hampir mengusir Nisa, kini terlihat gelisah. Pintu ballroom terbuka perlahan. Cahaya dari luar membentuk siluet seorang pria tinggi dengan jas gelap sempurna. Aura wibawanya perasa bahkan sebelum wajahnya jelas terlihat. Bisik-bisik berubah menjadi keheningan penuh hormat. Nama itu mulai terdengar di antara para tamu, diucapkan dengan nada kagum dan sedikit takut. Malam reuni yang tadinya hanya ajang pamer, kini berubah menjadi momen penting. Dan tak seorang pun di ruangan itu menyadari. Pria yang baru saja melangkah masuk bukan datang untuk acara itu. Ia datang untuk seseorang. Pintu ballroom terbuka sepenuhnya. Langkah pria itu terdengar mantap di atas lantai marmer. Jas hitamnya terpotong sempurna mengikuti postur tubuh yang tegap. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam namun terkendali. Ia tidak perlu berbicara untuk membuat ruangan itu tunduk pada kehadirannya. Dialah Andi. Nama itu berbisik dari satu tamu ke tamu lain. Bukan dengan nada biasa, melainkan dengan campuran kagum dan segan. Beberapa pria yang tadi berdiri santai kini refleks merapikan jas mereka. Seorang pengusaha senior bahkan melangkah maju lebih dulu, mengulurkan tangan dengan senyum penuh hormat. "Pak Andi, suatu kehormatan Anda bisa hadir." Andi membalas jabat tangan itu singkat, profesional, tanpa banyak ekspresi. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang datang untuk mencari perhatian. Justru sebaliknya, perhatianlah yang secara alami tertarik padanya. Manajer hotel ikut menghampiri, membungkuk sedikit lebih rendah dari seharusnya. "Kami sudah menyiapkan ruang VIP khusus untuk Anda." Namun Andi tidak langsung menjawab. Tatapannya menyapu ruangan perlahan, terukur, seolah sedang mencari sesuatu. Citra yang berdiri tidak jauh dari situ langsung melangkah maju. Senyum paling manis yang ia miliki terpasang sempurna. "Selamat malam Pak Andi, saya Citra, penyelenggara acara ini. Kami sangat terhormat Anda bisa hadir." Kalimatnya terhenti, karena Andi bahkan tidak benar-benar memandangnya. Tatapannya melewati Citra begitu saja, melewati tamu-tamu penting lain, melewati meja VIP. Langkahnya berubah arah. Perlahan, tegas, tanpa ragu. Sepasang sepatu kulit hitamnya berhenti beberapa meter dari Nisa. Suasana yang tadi penuh bisik-bisik kini membeku. Bahkan suara nafas terasa terlalu keras di antara keheningan itu. Nisa berdiri diam. Tatapannya bertemu dengan Andi. Tidak ada keterkejutan di wajahnya, hanya ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Bagi tamu-tamu lain, pemandangan itu membingungkan. Mengapa pria sebesar Andi berjalan lurus menuju seorang wanita yang tadi hampir diusir? Beberapa orang mulai saling pandang, wajah mereka berubah dari penasaran menjadi cemas. Karena kini jelas, pria paling berkuasa di ruangan itu tidak datang untuk pesta. Ia datang dengan tujuan yang sangat spesifik, dan semua orang akan segera tahu untuk siapa. Langkah Andi berhenti tepat di depan Nisa. Tidak ada keraguan, tidak ada jeda. Semua mata mengikuti setiap gerakannya, seolah waktu melambat hanya untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Citra yang berdiri beberapa langkah di samping mereka mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Senyumnya yang tadi percaya diri, kini perlahan menghilang.
Andi menatap Nisa dengan sorot yang berbeda dari tatapan formalnya kepada tamu lain. Tatapan itu lembut, hangat, penuh perhatian. Tanpa berkata apa-apa terlebih dulu, ia mengangkat tangannya, lalu menggenggam tangan Nisa dengan tenang namun pasti. Sentuhan itu sederhana, tapi dampaknya seperti petir di tengah langit cerah. Beberapa tamu ternganga, seseorang menjatuhkan gelasnya tanpa sadar. Andi sedikit menunduk, suaranya dalam dan jelas terdengar di seluruh ruangan yang kini hening total. "Istriku, maaf aku terlambat." Kalimat itu menggema seperti bom yang meledak tanpa suara. Istriku, satu kata yang mengubah segalanya. Wajah Citra memucat seketika. Matanya membesar, bibirnya terbuka tanpa suara. Ia menatap tangan mereka yang saling menggenggam, seolah berharap semua itu hanya salah paham. Beberapa tamu yang tadi tertawa kini membeku di tempat. Otak mereka seperti berusaha mengejar kenyataan yang terlalu cepat berubah. Wanita yang barusan hampir diusir, wanita yang dituduh tidak pantas berada di sini, adalah istri dari Andi, pria yang bahkan para pengusaha besar pun segan kepadanya. Security yang tadi berdiri kaku, perlahan mundur satu langkah. Panitia yang sempat meragukan undangan Nisa kini menundukkan kepala dalam diam. Nisa sendiri tetap tenang. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada tatapan merendahkan Malik. Ia hanya menatap Andi dengan lembut. "Tidak apa-apa," jawabnya pelan. Kontras itu terasa kuat. Di tengah wajah-wajah panik dan malu, pasangan itu justru terlihat paling tenang di ruangan tersebut. Andi kemudian mengalihkan pandangannya ke sekeliling ballroom. Tatapannya kini tidak lagi lembut. Wibawa dan ketegasan terpancar jelas. Ia tidak perlu meninggikan suara, keheningan sudah bekerja untuknya. Malam yang tadinya penuh ejekan, kini berubah menjadi ruang penghakiman tanpa kata-kata. Dan semua orang menyadari satu hal pahit. Mereka baru saja mempermalukan orang yang seharusnya mereka hormati. Keheningan di ballroom terasa berat. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi bisik-bisik meremehkan. Yang terdengar hanya suara nafas tertahan dan detak jantung yang seolah berdentum lebih keras dari musik yang kini dimatikan panitia. Citra berdiri kaku. Warna merah di gaunnya yang tadi mencolok, kini justru membuat wajahnya yang memucat terlihat semakin kontras. Tangannya gemetar kecil, berusaha mempertahankan sisa wibawa yang perlahan runtuh. "Pak Andi, saya tidak tahu kalau beliau..." Ucapnya terbata, mencoba tersenyum. Namun Andi menatapnya datar. Tatapan itu tidak marah, tidak berteriak, tapi justru itulah yang membuatnya lebih menekan. "Anda tidak tahu?" ulang Andi tenang. Citra terdiam. Andi melanjutkan, suaranya stabil namun tajam. "Apakah mengetahui status seseorang baru membuat Anda menghormatinya?" Pertanyaan itu seperti pisau yang mengiris harga diri semua orang di ruangan itu. Beberapa tamu menunduk. Seorang pria yang tadi ikut tertawa, kini pura-pura melihat ponselnya. Wanita yang sempat berbisik sinis, kini menghindari kontak mata. Security yang tadi hampir menyentuh lengan Nisa, kini berdiri tegap. Wajahnya menegang, penuh rasa bersalah. Andi mengalihkan pandangannya menyapu ruangan. "Saya membangun perusahaan dari nol," katanya perlahan. "Dan satu hal yang selalu saya pegang adalah menghargai orang, bukan penampilannya." Ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata masuk ke telinga mereka. "Malam ini saya melihat banyak pakaian mahal, tapi sedikit sikap yang pantas." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Citra menelan ludah. "Kami hanya salah paham." Nisa akhirnya berbicara. Suaranya lembut namun jelas. Tidak perlu mencari alasan. Semua mata kembali tertuju padanya. "Saya tidak tersinggung karena dianggap sederhana. Saya hanya sedih karena ternyata sebagian dari kita masih menilai manusia dari luar." Ucapan itu membuat beberapa orang semakin tertunduk. Kini bukan Nisa yang merasa kecil, justru merekalah yang terlihat kerdil di tengah kemewahan. Ballroom yang tadi megah mendadak terasa sempit oleh rasa malu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, semua menyadari satu kebenaran yang tak bisa dibantah. Yang paling miskin di ruangan itu bukanlah orang yang berpakaian sederhana. Ballroom itu masih sunyi, namun bukan lagi karena ketegangan. Kini yang tersisa adalah rasa malu yang menggantung di udara. Citra berdiri tanpa kata. Semua kepercayaan diri yang tadi ia banggakan runtuh dalam hitungan menit. Ia ingin memperbaiki keadaan, ingin mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan harga dirinya. Tapi tak satu pun kalimat terasa cukup. Nisa memandang sekeliling ruangan dengan tenang. Ia bisa saja membalas,
bisa saja mempermalukan balik orang-orang yang tadi menertawakannya. Dengan satu isyarat kecil saja, Andi mampu membuat mereka kehilangan banyak hal malam itu. Namun Nisa tidak melakukan itu. Ia melepaskan genggaman tangan Andi perlahan, lalu melangkah setengah langkah ke depan. Gaun putih sederhananya tetap terlihat bersih dan anggun di tengah gemerlap kemewahan yang kini terasa hambar. "Saya datang ke sini bukan untuk menunjukkan siapa saya," ucapnya lembut namun terdengar jelas. Semua orang mendengarkan. "Saya datang karena undangan, karena saya menghargai masa lalu. Tapi malam ini saya belajar sesuatu." Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah yang kini tak lagi berani memandangnya langsung. Kekayaan bisa membuat seseorang terlihat tinggi, tapi sikaplah yang menentukan seberapa berharga dirinya. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam tepat di hati. Andi memandang istrinya dengan rasa bangga yang tak disembunyikan. Bukan karena statusnya terungkap, tapi karena Nisa tetap memilih rendah hati di saat ia punya kesempatan untuk membalas. Citra akhirnya memberanikan diri berbicara dengan suara pelan, jauh berbeda dari sebelumnya. "Nisa, aku minta maaf. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada drama berlebihan, hanya permintaan maaf yang terasa kecil di tengah pelajaran besar yang baru saja terjadi." Nisa tersenyum tipis, "Semoga kita semua bisa belajar dari malam ini." Andi kemudian menggenggam kembali tangan Nisa, bukan sebagai simbol kekuasaan, tapi sebagai bentuk dukungan. "Mari pulang," katanya lembut. Mereka berjalan menuju pintu keluar, tidak terburu-buru, tidak menoleh ke belakang. Dan saat pintu ballroom tertutup di belakang mereka, suasana pesta tak pernah lagi terasa sama. Malam itu semua orang datang dengan pakaian terbaik mereka, namun hanya satu orang yang pulang dengan harga diri yang benar-benar utuh. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang dihormati bukanlah seberapa mahal pakaiannya, melainkan seberapa besar hatinya. Kisah malam itu mungkin hanya berlangsung beberapa jam, tapi pelajaran yang ditinggalkan bisa bertahan seumur hidup. Seringkali kita hidup di dunia yang terlalu cepat menilai dari pakaian, dari kendaraan, dari jabatan, dari seberapa mewah penampilan seseorang. Padahal, yang paling sulit dilihat justru adalah yang paling berharga. Karakter, ketulusan, dan cara kita memperlakukan orang lain. Nisa tidak menang karena ia istri pria terkaya. Ia menang karena ia tidak kehilangan sikapnya saat diremehkan. Ia tidak membalas dengan dendam. Ia tidak membalas dengan kesombongan. Dan disitulah letak harga dirinya yang sesungguhnya. Ingatlah, orang yang terlihat sederhana belum tentu hidupnya sederhana. Dan orang yang terlihat mewah belum tentu hatinya mulia. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan, perjalanan, dan nilai seseorang hanya dari apa yang tampak di mata. Kalau kalian berada di posisi Nisa, apa yang akan kalian lakukan? Tetap diam, membalas, atau pergi tanpa berkata apa-apa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku ingin tahu sudut pandang kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna seperti ini. Sampai jumpa di cerita dramatis berikutnya. Dan ingat, kemewahan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang siapa diri kita sebenarnya.